Bapak-bapak, Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai Alhamdulillah yang ke-10. Mari kita buka dalam surah Fatir. Di sini kita mulai memasuki bagaimana untuk memahami ada ayat-ayat Quran sekitar 15 ya, atau 15 belasan lah, yang menceritakan dialog antara manusia yang mungkin masuk neraka. Paling tidak kita punya kepastian bahwa mereka masuk neraka ya. Bermacam-macam dialog, bagai-bagai model sikap dia. Jadi kita memahaminya tentu dengan paling tidak ilmu psikologis ya. Coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak dalam neraka. Kalau orang berteriak tuh kira-kira kalau di dunia ini gimana sikap orang itu? Ya itu kan. Sebab ada diceritakan ada yang diam, begitu keluar dari bangkit dari kubur, berdiri dia cepat-cepat pergi, terus kepalanya mendongak ke atas, matanya kosong, lain-lain gitu. Jadi seolah-olah kita sebagai yang orang ingin memahami Quran, apa sih sebenarnya orang yang kategori ini gitu ya. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Berteriak tuh. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti orang ini orang yang beramal, ya kan? Orang yang merasa yakin di dunianya itu bahwa dia beramal pada posisi yang benar. Maka ketika dia diadili dan ternyata katakanlah melakukan banyak kesalahan, antara lain mungkin bid'ah, kita tidak tahu yang persisnya, tapi secara psikologis bahwa orang ini beramal, merasa yakin dengan amalnya, dan dia berteriak. Tentu kalau orang yang berteriak terhadap sesuatu itu karena dia berilmu kan ya, walaupun nanti ternyata ilmunya salah gitu. Dan dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi yang mau berfikir? Artinya umurnya panjang, katakanlah senior lah di dunia itu. Berarti orang ini keras kepala gitu, merasa hebat, egonya tinggi, sehingga dia tidak mau belajar, sempit pikirannya karena keegoannya, gitu kan? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi yang mau berfikir, bagi yang mau merenung. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan yang membawa ilmu dan sebagainya ya. Kalau kita tentu belajar Quran, belajar hadis dan sebagainya.
maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang yang zalim tidak ada penolong pun. Ini termasuk zalim. Jadi pelajaran bagi kita, semakin tua kita manfaatkan waktu, banyak belajar, ya, banyak menekuni sesuatu yang sekarang terjadi perselisihan gitu. Karena perselisihan itu akan ditetapkan oleh Allah. Apapun perselisihannya, maka kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Itu berkenaan dengan alhamdulillah ke-7 atau ke-8, ya. Ini ayat seperti ini banyak, ya. Seperti ini ada belasan lah. Saya sudah kumpulkan, cuman belum diteliti betul. Jadi nanti ada bagian bagaimana kita mempelajari tipologi manusia, ya, atau tipologi manusia yang mungkin masuk neraka atau menghadapi sakaratul maut berdasarkan dialog. Dari dialog itu kita dapat mengerti, oh begini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tipe itu, ya. Dulu pernah waktu saya masih muda mendengar seorang kiai, ya, dia berjanji membahas tipologi manusia yang surga gitu, ya. Dia surga saja, tapi saya dengar belum ada hasilnya, sampai sekarang pun belum terdengar gitu, atau dia ngomong saja gitu. Bagi kita tentu tidak usah tipologi manusia surga, cukup mengetahui tipologi manusia neraka. Nanti kita akan tahu karakteristik yang kita hindari, ya. Mari kita lanjutkan supaya tidak terlarut dengan masalah tipologi orang di neraka itu, ya, merupakan kelanjutan daripada kemarin kita sudah membahas ayat di atasnya, bahwa dia mengucapkan alhamdulillah, ya, karena telah dihilangkannya kesedihan, ya. Jadi orang masuk surga itu sedih gitu. Sedihnya dihilangkan itu. Saya contohkan kemarin bagaimana orang-orang Islam yang berjuang gitu, yang sekarang masuk penjara gitu. Tentu kita tahu mereka siap menghadapi demikian. Kita tahu bahwa dia kuat imannya, ya, tidak sama dengan tipe-tipe yang lain gitu kan. Tapi tentu sebagai manusia tidak bisa menghindari perasaan. Ini Allah ungkapkan ini bahwa kesedihan itu tentu akan dialami, terasa hina dan sebagainya. Kemudian kita juga mengucapkan alhamdulillah karena Allah telah menetapkan tempat yang abadi, ya. Juga di sana tidak tersentuh oleh keletihan, ya, dan kelesuan. Jadi Allah tuh memberi gambaran bahwa kita tuh sebenarnya untuk mencapai surga itu penuh dengan keletihan, kelesuan. Kadang-kadang kita harus bangun sebelum subuh, ya, sejam sebelum subuh. Padahal kita baru bangun, baru mulai tidur jam 1, jam 12, karena hal-hal yang kita tidak bisa dihindari, gitu kan. Itu menunjukkan semua itu di-record Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diberi pahala ganjaran, ya, gitu. Nah, sekarang yang tipologi manusia kita tinggalkan, tapi kita ingat pada suatu saat
Kita sudah selesai masalah alhamdulillah ini sampai 33. Mudah-mudahan saya tidak tergoda untuk sedikit menunda, tapi kita selesaikan insyaallah nanti, karena pemahaman kita terhadap alhamdulillah itu sangat besar terhadap kehusukan kita dalam membaca Al-Fatihah, gitu ya. Nah, ayat sebelumnya ini mereka akan mendapat surga adn, mereka masuk di dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dan dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Ini kita kalau mendengar cerita seperti itu, pernah saya sekarang itu mengikuti kelompok kajian orang Kristen dengan orang Islam, ya. Kita perlu masuk karena perlu orang yang paham. Mereka tuh mencari-cari ayat, mencari-cari hadis yang menyudutkan umat Islam, ya. Dengan adanya kita memberikan penjelasan seperti dia bilang, gimana sih masuk surga itu macam-macam, gitu kan? Ada yang minuman, ada tempat tidur, ada pakaian, berlain-lainan, mana yang benar? Karena nggak paham dia bahwa masuk surga itu kan penuh kebahagiaan, ya. Jadi bermacam-macam kebahagiaan. Ada yang diberi perhiasan kalung, gelang, emas, mutiara dan sutra. Ya. Sekarang kita mundur lagi. Siapa orangnya itu yang dibicarakan itu, ya? Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi orang yang diwarisi Al-Quran, orang yang diwarisi Al-Quran, ya. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah kurnia yang besar, ya. Pantas capek, letih, ya, lesu, ya. Karena termasuk orang yang diwarisi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrathnal kitab. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada alladzina astafaina min ibadi, yang dipilih dari hamba-hamba kami. Dipilih. Kita sudah dua nih. Sebelumnya dalam surah Al-An'am katakan Muhammad, ya, Kul alhamdulillah wassalam ala ibadihi alladzina istafa. Nah, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Sekarang hamba-hamba kami yang terpilih, ya, yang mewarisi Al-Quran, ya. Mewarisi Al-Quran punya ciri-ciri. Ada 3 ciri di sini, ya. Faminhum zalimun li nafsi. Mereka yang dizolim masih kepada dirinya, gitu. Menunjukkan bahwa orang yang termasuk di kategori mewarisi Al-Quran itu bisa zalim. Nah, saya bingung. Saya coba-coba cari, ya. Ya, alhamdulillah setidak-tidaknya ada penjelasan bahwa
bagaimana orang yang diwarisi Al-Quran, memahami Al-Quran, terus masih zalim, artinya masih dikuasai oleh setan, kan gitu. Menurut Pak Kures dalam tulisannya, mudah-mudahan orang ini akan tobat nanti, ya, termasuk kategori tobat, ya, dan akan kembali, ya. Kemudian faminhum muqtasid, pertengahan, ya. Zalim tidak, tekun tidak, pertengahan lah, pokoknya berimbang lah, ya. Memang tentu ada proses, ya, proses seseorang yang menuju kepada hamba, ya. Jadi kalau ibadah tidak ada ya, itu artinya orang-orang yang sudah hamba-hamba Allah yang memang taat sudah, ya. Tapi kalau ibadi itu dalam proses. Kalau kita baca ketemu, ini sedang dalam proses, ya. Faminhum sabiqun, dan di antara mereka yang bersegera dalam kebaikan, bil khairat biiznillah. Jadi kalau orang yang tipe ini yang kita harapkan, ya, menjadi orang-orang seperti itu. Begitu dia paham Quran, begitu dia mengerti, dia segera laksanakan, ya. Paham Quran, segera laksanakan, ya. Dia pegang itu, dijadikan pedoman hidupnya, dimasukkan di dalam hati, kemudian dibuktikan bahwa itu benar. Itu dalam rangka mentadaburi Quran, ya. Nah, itulah 3 kategori orang yang mewarisi Al-Quran. Zalika huwal fadlul kabir. Dia mengkaruniai yang besar. Jadi prosesnya kita mundur, ya. Nanti kalau proses kita maju, ya, berkenaan dengan ini, kita membicarakan tipologi manusia neraka. Ada berapa belas, ya. Nanti baru saya sedang kumpulkan. Kalau kita mundur, ya, mengkaji ayat per ayat, ini merupakan proses bagaimana dia termasuk orang diwarisi Al-Quran. Dan orang diwarisi Al-Quran artinya masuk surga, kan gitu. Kemudian dia masuk surga, ada sisi psikologis yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan, ya, lelah, lesu, capek, ya. Kita mundur lagi, ya. Walladzina auhayna ilaika minal kitab, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau dari kitab Al-Quran, huwal haq, benar isi Al-Quran itu, musaddiqal lima baina yadai, yang membenarkan kitab-kitab, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya. Itu sebagai kontrol. Maka mengapa ayat-ayat ada yang menceritakan mengenai umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, ya, itu untuk mengkontrol, ya, sebagai alat kontrol isi daripada Injil yang benar, Taurat yang benar, gitu, ya. Innallaha bi'ibadi lakhabirun basir. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya benar-benar mengetahui dan benar-benar maha melihat. Jadi sekarang isi Al-Quran itu, ini, ya. Sehingga ada proses. Kemudian kita mundur lagi. Liwafihim ujurahum, dia sempurnakan. Jadi Allah itu menyempurnakan, ya. Katakan, ya, digenapkanlah, katakanlah kurang-kurang dikit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi genap,
gitu. Misalnya supaya diterima amal kita harusnya nilai 10 misalnya kan. Jadi nilai 10, ada ibadah-ibadah kita yang nilai 9 ya, jadi digenapkan ya, dianggap terima. Liwafihim ujurahum, dia menyempurnakan pahala-pahala mereka dan menambahkan kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, menambahkan kurnianya, innahu ghafurun syakur. Sekarang kita mundur lagi ini ya. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, kitabullah biasanya itu kalau kitab biasa, tapi kalau ada kitabullah, nah itu kitabullah, itu ada Allah, itu berarti ini sangat besar ya. Orang yang membaca Al-Quran, innalladzina yatlunal kitaballah, yatslu itu dari asal kata tala ya, membaca Al-Quran. Jadi kata membaca itu banyak di dalam Al-Quran ini ya, paling tidak ada 3 ya baca. Nah, yatslu ini membaca dan memahami dan mengikuti ya. Itu maksud membaca itu ya. Kemudian wa aqamus shalah, dia mendirikan salat. Jadi baca Quran dan salat. Salat, baca Quran. Baca Quran, salat. Jadi kehidupannya itu tidak lepas dari 2 ini ya, gitu. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian dia memberikan infak, artinya tetap sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan gitu ya. Sirra wa alaniyah, rahasia atau terbuka gitu. Yarju natijarata, mereka mengharapkan suatu perdagangan, lantabu, yang tidak pernah rugi gitu. Di atasnya lagi gitu, ayatnya, innama yakhsyallah, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambaku adalah ulama. Jadi yang takut itu ulama. Jadi nggak takut itu bukan ulama gitu. Siapapun yang takut menurut definisi Al-Quran itulah ulama ya. Ulama itu adalah orang yang takut, khususnya takut karena ilmu ya. Yasha itu takut karena ilmu. Ada bermacam-macam takut ya. Ada yang takut ketika berjumpa dengan Allah karena dia harus mempertanggungjawabkan amal-amalnya gitu. Dan takut kalau amalnya itu tidak cukup. Nah itu ya, satu sudah kita gitu. Jadi wa minan nasi, dan di antara manusia binatang melata dan hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu, berbeda-beda warna, kadzalik, seperti halnya buah-buahan, gunung-gunung. Itu menunjukkan pengertian bahwa semakin orang itu banyak pengetahuan ya. Gunung-gunung warna-warni segala macam itu melambangkan pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Allah, semakin takut ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang takut, dijadikan orang yang serba khawatir ya. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sekarang ayat sebelumnya, ayat 27, ya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah telah menurunkan dari langit air? Saat ini kita sedang menyaksikan, ya, air yang begitu banyak membuat banjir, ya, seolah-olah manusia tidak berdaya, ya. Semalam saya posting suatu tabrakan di Texas, 113 mobil, termasuk truk-truk yang panjang itu. Karena begini, kalau jalan itu, ya, jalan itu sudah menjadi es, ya, sudah mengkristal, air es itu sudah mengkristal, jadi beku betul, ya, sehingga kalau dilapisi oleh itu, makanya begitu turun salju terus dibersihkan, disingkirkan, kan gitu, ya. Kalau dia sudah mengkristal gitu, jadi es, itu berbahaya. Begitu mobil meluncur nggak bisa direm sampai dia menabrak, nggak bisa direm, betul-betul nggak bisa direm, ya. Setir aja, untuk mengarahkan setir aja nggak bisa, gitu. Saya sudah pernah nyupir di sana. Jadi memang alami salju itu, waduh, berbahaya kalau musim salju. Nah itu di jalan di sekitar menuju Texas itu 113 mobil tabrakan. Saya kira mungkin karena terlambat, ya, karena sekarang Amerika juga kesulitan, ya. Jadi terlambat membersihkan jalannya itu. Jadi begitu menabrak, ya sudah. Jadi kalau umpamanya mobil itu kira-kira 1 kilo, berada 1 kilo atau berapa lah jaraknya jauh, walaupun melihat sesuatu yang sudah tabrakan, nggak bisa meluncur sampai berhenti karena menabrak, ya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kuasaan yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Fa akhrajna bihi samarati mukhtalifan alwanuha. Lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Wa minal jibal, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih. Junudum bid, ya. Terdapat warna-warna putih. Wa humrum mukhtalifun alwanuha, dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Wa gharabitu sud, yang hitam pekat, gitu. Kalau dulu lihat begitu aja berita ini, ya, zaman dulu, ya, belum ada penelitian, belum ada ilmu, belum ada teknologi yang masuk, ya sudah cerita aja, ada gunung-gunung berwarna garis putih, ada yang merah, ada hitam, ya. Kalau sekarang itu menunjukkan kandungan mineral yang ada di gunung itu, ya. Kalau warna merah apa, kalau warna hitam apa, ya, logam-logam yang terkandung di dalamnya gitu. Kalau sekarang, kalau dulu ya berita aja gitu. Itu berkenaan dengan ilmu, ya. Jadi begitu juga demikian pula di antara manusia, makhluk yang bernyawa, hewan-hewan ternak bermacam-macam.
wa minan nas wal dawab, binatang-binatang melata dan seterusnya. Ini mengapa dikaitkan dengan pernyataan Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang dimaksud ulama itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi Al-Qur'an itu siapapun takut karena banyaknya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan pengetahuan itu membuat dia takut kepada Allah, ialah ulama. Jadi siapapun yang ilmunya banyak tapi tidak takut sedikit pun kepada Allah, malahan dia mempermainkan ayat Allah, itu bukan ulama. Ya. Jadi kalau kita balik, tentu orang yang baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, baca Quran, sholat, ya, akan disempurnakan oleh Allah pahala-pahala, malahan diberi tambahan kurnia. Sesungguhnya innahu ghafurun syakur, Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri, memberi. Nanti diberi apa saja kita tidak tahu, ya. Saya kira sudah terbayang oleh kita, ya. Yang ke 10 ini, mudah-mudahan besok kita mulai yang ke-11, ya. Dengan catatan kita tinggalkan tipologi manusia neraka, ya. Kalau kita teruskan tipologi manusia neraka itu ada belasan ayat. Akan terpaksa satu-satu pelan-pelan kita baca dan kita analisa dari sisi psikologisnya sehingga tergambar seperti ini. Orang berteriak. Artinya kalau orang berteriak itu orang yang merasa pede, punya ilmu, punya amal. Ternyata ilmu amalnya salah, gitu. Dia akan perbaiki, ya. Padahal dia orang yang dipanjangkan umurnya supaya berpikir, merenung, mempelajari. Tapi karena egonya, walaupun sudah tua, tapi karena egonya itu jadi susah, gitu. Kalau diberi nasihat dari orang-orang muda, tahu apa kamu, anak baru kemarin, misalnya, gitu kan, gitu. Ego, gitu. Ya. Saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.